wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan pengimbasan asesmen kompetensi minimal. Nah, hari ini pengimbasannya akan dilakukan bersama dua teman sesama guru. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan, nama saya Rita Wahini. Guru sekolah ibu saya adalah SMK Bina Insansi Ulum. Baik, kita mulai aja ya Ibu. Oke. Nah, asesmen kompetensi minimal atau disingkat AKM ya adalah asesmen yang digunakan untuk mengukur kemampuan minimal yang dibutuhkan oleh para siswa. Ya, tujuannya yang pertama mendorong perbaikan mutu pembelajaran dan hasil belajar peserta didik, dan digunakan juga untuk memetakan sekolah-sekolah di daerah berdasarkan kompetensi minimum yang harus dipersiapkan. Ya, jadi AKM ini dilaksanakan pada siswa pertengahan tahun. Ya, kalau SD itu kelas 5, SMP itu kelas 9, untuk kita SMK itu kelas 11. Ya, kenapa dilakukan siswa pertengahan? Agar mereka juga bisa merasakan perbaikan untuk pembelajarannya selama masih sekolah di sekolahnya. Ya, yang selanjutnya instrumen asesmen nasional dan informasi yang dihasilkan. Nah, AKM itu dilaksanakan tidak hanya oleh siswa, juga terhadap guru dan kepala sekolah. Ya. Nah, untuk murid, instrumennya apa saja? Ada dua. Yang pertama literasi numerasi, dan yang kedua adalah survei karakter. Yang literasi numerasi ini ditandai dengan hasil belajar kognitif. Ya, sedangkan survei karakter itu berdasarkan hasil belajar sosial dan emosionalnya atau kepribadiannya. Nah, untuk guru dan kepala sekolah, instrumen yang dilakukan penilaian adalah survei lingkungan belajar, di mana informasi yang dihasilkan adalah input proses pembelajaran, di mana nanti akan dilakukan perbaikan ke depannya. Nah, kemudian apa saja perbedaan AKM dengan UN? Karena dikatakan AKM menggantikan posisi UN, ya. Cuman mengalami ada perbedaan antara AKM dengan UN. Yang pertama dari jenjangnya. UN itu dilakukan oleh SMP, SMA, dan SMK. Sedangkan AKM itu dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Untuk level muridnya, UN itu dilaksanakan kepada siswa tingkat akhir. Ya, kalau SD itu kalau SMP itu kelas 9-nya, kemudian kalau SMK atau SMA itu kelas 12. Subjek murid, siapa yang ikut tes pada ujian nasional? Ujian nasional itu dilakukan oleh seluruh murid atau seluruh siswa. Sedangkan AKM itu hanya beberapa sampel murid saja. Kemudian jenis tesnya, untuk ujian nasional itu high stake, ya. Kemudian AKM itu low stake. Model soal ujian nasional itu pilihan ganda dan isian singkat. Kemudian untuk AKM itu ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat dan uraian. Kemudian waktu tesnya, untuk ujian nasional itu dilaksanakan tes selama 4 hari, sedangkan AKM hanya 2 hari saja. Kemudian kalau moda pelaksanaan ujian nasional itu semi online, kalau AKM full online. Untuk metode ujian nasional itu CBT, computer based test. Kemudian kalau AKM itu MSAT atau multi stage adaptive testing. Untuk spesifikasi minimal infrasekolah atau peralatan apa saja yang digunakan untuk sekolah, untuk ujian nasional itu membutuhkan server komputer klien dan BW. Sedangkan untuk AKM server sekolah tidak perlu, hanya menggunakan komputer klien dengan memori 2 GB, resolusi 1360x768 dan Windows 7 untuk 50 peserta. Nah, selanjutnya jenis asesmen kompetensi minimal. Pertama AKM nasional, ya, itu untuk kelas 5, 8, dan 11, digunakan untuk mengukur kinerja atau mutu sekolah dan administrasinya terstandar. Untuk AKM kelas itu dari SD sampai akhir SMA, mengukur hasil belajar siswa, kemudian tes formatif, kemudian administrasi.
Dan yang ketiga, AKM sertifikasi untuk siswa kelas 12, mengukur hasil belajar siswa dan administrasi terstandar. Baik Bu, kita lanjutkan ya. Yang berikutnya, jenis untuk asesmen kompetensi minimum tadi kan sudah dikatakan untuk siswa ada yang literasi, ada yang numerasi. Ya, literasi itu berarti kemampuan siswa untuk membaca dan memahami isi sebuah teks. Kalau numerasi itu yang berkaitan dengan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika. Nah, untuk literasi dengan numerasi ini tentu saja nanti semua soal-soalnya berhubungan dengan kehidupan nyata, karena diharapkan bahwa AKM ini nanti bisa meningkatkan kemampuan siswa bagaimana mereka hidup atau mereka bersosialisasi di masyarakat dengan kehidupan nyata. Ibarat kata soal-soalnya itu aplikatif, ya, bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk komponennya, literasi atau membaca itu kontennya ada teks informasi dan teks sastra. Ya, prosesnya bisa menemukan informasi, ada interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Untuk konteks itu personal, sosial budaya dan saintifik. Untuk yang numerasi, isinya apa saja? Tentang bilangan, geometri, data dan peluang, kemudian aljabar. Nah, proses kognitifnya pemahaman, aplikasi dan penalaran. Ya, tentu saja ada aplikasi karena nanti soal-soalnya akan aplikatif kepada kehidupannya sehari-hari. Untuk konteksnya sama, yaitu personal, sosial, kultural dan saintifik. Nah, untuk bentuk soal AKM sedikit berbeda dengan ujian nasional ya Ibu. Kalau ujian nasional kita soalnya esai, kemudian pilihan ganda ya. Nah, kalau untuk soal AKM itu ada 5 jenisnya. Ada yang bersifat untuk yang objektif ada 4 jenis ya. Ada pilihan ganda, berarti hanya satu jawaban benar. Pilihan ganda kompleks itu jawaban benarnya bisa lebih dari satu. Kemudian menjodohkan ya. Kemudian isian singkat, angka, nama benda, tahun misalnya ya. Kemudian soal yang berikutnya yang berupa uraian atau non objektif ya. Jadi ini jawabannya bisa dalam bentuk uraian yang panjang. Nah, itu dia bentuk soal AKM lebih banyak daripada ujian nasional. Nah, untuk alokasi waktunya untuk kita SMK, nah kita kan tadi ada 2 tesnya ya Ibu, ada tes literasi, ada tes numerasi. Tes literasi kita laksanakan di hari pertama selama 90 menit dengan survei karakternya 30 menit ya. Nah, untuk tes numerasi dilaksanakan di hari kedua di mana waktu tesnya itu 90 menit dan survei belajarnya itu 30 menit ya. Nah, untuk perangkat kita menggunakan kain memori 2 GB sudah cukup. Kemudian untuk 50 peserta dan kita bisa menggunakan Windows 7, tidak harus Windows 10 ya. Kemudian tersedia jaringan internet, kemudian ada operatornya nantinya. Kemudian untuk peserta tadi sudah dijelaskan di awal ya bahwa peserta AKM ini tidak siswa di akhir tahun tapi di pertengahan. Kalau untuk kita SMK berarti dilaksanakan di kelas 11 ya. Nah, tujuannya itu tadi ketika nanti nilai asesmennya udah keluar, si anak masih bisa merasakan kebaikan pendidikan nanti ketika dia di kelas 3. Nah, bagaimana caranya kita memilih peserta AKM? Yang pertama, murid dipilih secara acak oleh Kemdikbud ya, dengan mempertimbangkan faktor sosial ekonomi. Nah, satuan pendidikan tidak diperkenakan, jadi kita tidak memilih Bu, yang pilih itu langsung dari Kemdikbud. Kemudian tidak semua satuan pendidikan wajib mengikuti AKM. Jika jumlah muridnya kurang dari 45, maka semua murid akan menjadi responden. Begitulah dengan satuan pendidikan, kalau yang SD itu kalau kurang dari 30 semuanya akan jadi sampel. Jadi tidak diambil. Kalau misalnya kalau kita SMK siswa kita kurang dari 45, nanti makanya 45 itu masuk semuanya sebagai peserta AKM.
baru kita